Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Kembali lagi di channel Fadlan Hilafam. Kali ini saya akan melakukan satu treatment yang berguna tentunya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembuahan pada tanaman. Ini saya akan coba membuahkan tanaman alpukat khas yang ada di belakang saya, karena daunnya ini sudah tua ya. Sudah tua, ciri-cirinya sudah bisa kita buahkan, dan saya akan lakukan testimoni ini untuk melakukan pembuahan, dan nanti hasilnya saya akan spill pada video-video berikutnya ya kawan-kawan, apakah ini berhasil atau tidak. Dan apabila berhasil, berarti ini menjadi satu referensi bagi kita untuk melakukan pembuahan pada tanaman alpukat, durian, dan tanaman-tanaman yang lain. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, dan mengikuti video-video saya berikutnya, karena esensi daripada video saya adalah untuk membantu anak-anak yatim piatu, panti asuhan, dan pembangunan sarana ibadah di sekitar saya. Oke, seperti ini kawan-kawan videonya. Jadi ini ya kawan-kawan, ini adalah alpukat khas ya. Saya sudah melakukan 1 bulan sebelum puasa, saya sudah melakukan pemupukan ya, pemupukan pada tanaman alpukat ini. Dan alpukat ini belum terubus ya. Jadi salah satu kunci ilmu yang saya pelajari, baik itu di medsos dan lain-lain, secara langsung bertanya kepada orang, salah satu kunci keberhasilan untuk pembungaan khusus untuk alpukat ya. Kita lihat daunnya sudah tua seperti ini ya kawan-kawan, tua seperti ini. Jadi dia siap untuk membawa bunga ya. Dan usianya ini sudah 2 tahun lebih ya kawan-kawan, hampir 3 tahun. Dan saya rasa saya akan lakukan treatment pembuahan ini pada alpukat ini, pada alpukat khas ini, untuk testimoni, melakukan percobaan-percobaan bagi saya, karena saya masih pemula juga ya pada tanaman alpukat ini. Kita lakukan pada tanaman alpukat khas yang notabene ini baru usia hitunglah bisa kita katakan 3 tahun ya. Ini seperti ini. Dan alat-alat yang saya gunakan hanya satu ya kawan-kawan. Saya akan coba dengan metode ini. Saya tidak memakai boron ya. Saya tidak memakai boron. Kemudian tidak menggunakan kain NO3. Jadi hanya satu ya. Oke, kita bersihkan dulu. Seperti ini. Nah, ini saya hanya menggunakan ini ya, hanya menggunakan satu saja ya, MKP. Nah, MKP petani kita akan lakukan karena sudah waktunya ya. Apabila teman-teman ingin membuahkan tanaman, terkhusus untuk tanaman alpukat seperti ini, yang pertama lihat daunnya apakah sudah tua, kemudian lihat umurnya di atas 2 tahun ya, di atas 2,5 tahun, kemudian pohonnya sehat. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat ya cuaca. Nah, lihat cuaca, dia tidak hujan dalam 1 atau 2 hari ke depannya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, ini saya akan lakukan barangkali 2 kali pengocoran ya, tapi kita akan kocor dulu 1 kali. Kita akan lihat reaksinya 20 hari ke depan. Kemudian apabila tidak ada tanda-tanda, kita kocor lagi 1 kali. Jadi 2 kali pengaplikasian ya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dosisnya saya gunakan untuk 1 kali kocor ini, karena ini sudah setengah ya, sudah setengah. Saya gunakan 1/6 atau 1/4 ya, 1/4 dari MKP ini. Ini seperti ini ya kawan-kawan. Nah, bebas untuk teman-teman. Jadi sebelum saya lakukan pembuahan atau treatment pembuahan ini ya kawan-kawan, nah ini saya sudah lakukan pruning ya, terlebih dahulu pruning. Nah, kemudian seperti ini ya kawan-kawan. Ini kita kira-kirakan saja ya untuk 1 kali aplikasi ini. Ini ya. Seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya tabur saja seperti ini ya.
Ini ya, saya tabur saja seperti ini untuk MKP-nya. Jadi 1/6 atau 1/4 untuk usia pohon 3 tahun. Ini ya kawan-kawan. Bismillah. Ini adalah testimoni pertama saya ya kawan-kawan. Ini sangat berisiko ya, sangat berisiko. Ya teman-teman, cukup menonton video ini, like, comment, and subscribe, share sebanyak-banyaknya apabila video ini berhasil, dan mudah-mudahan insya Allah berhasil ya kawan-kawan. Teman, untuk sekarang sudah tanggal 30 ya kawan-kawan. Jadi teman-teman bisa menghitung ya tanggal 30. Dan apabila videonya lambat saya upload, nah itu bisa teman-teman cek ya. Ini seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kawan-kawan. Nah. Oke. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya mudah-mudahan bisa saya videokan. Kita akan lakukan siram dengan air ya. Langsung kita siram karena MKP ini jangan sampai dia cepat terurai ya, menguap ya. Yang sampai ini cepat menguap ya. Jadi harus kita siram dengan menggunakan 20 sampai 30 liter air. Oke. Seperti itu. Saya akan siram dulu ya. Ya, jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini tadi saya gunakan MKP setengah ya. Jadi ini kurang dari setengah sedikit, jadi saya menggunakan 1/4 ya, 1/4 untuk satu batang tanaman alpukat ini. Nah, ini kita langsung kocor ya kawan-kawan, kita siram seperti ini agar langsung meresap ya. Nah, seperti ini kawan-kawan, langsung meresap, tidak menguap ya. Ini karena untuk MKP ini sangat cepat sekali ya, cepat sekali habis menguap ya. Oke, seperti ini kawan-kawan. Ini saya menggunakan 15 liter air ini untuk tahap pertama. Ini sudah meresap kawan-kawan. Oke, sampai meresap ya kawan-kawan, meresap ke dalam sel-sel atau akar-akar yang ada dalam tanah, sehingga tanaman alpukat ini bisa berbuah ya. Oke kawan-kawan, bismillah. Mudah-mudahan ini adalah usaha ya, ikhtiar yang kita lakukan sekaligus pembelajaran di lapangan ya. Ikhtiar yang saya lakukan ya. Oke. Ini ya. Apa? Karena MKP-nya ini sangat cepat sangat cepat menguap ya. Ya teman-teman, kalau menggunakan sistem atau pada saat mengocor MKP seperti ini ya, usahakan seperti ini saja ya, jangan langsung diguyur ya, karena itu tidak akan meresap. Jadi pelan-pelan seperti ini ya, jangan langsung dituang sehingga itu terbawa air ya. Seperti ini pelan-pelan meresap ke dalamnya. Nah, oke. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Masih ada, kita akan coba lagi satu ember ini kita akan lakukan pengocoran lagi ya. Oke, jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, ini saya sudah menggunakan 30 liter air ya, kurang lebih, untuk mengocor MKP yang saya tabur tadi ya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Apabila kawan-kawan sekalian ingin atau teman-teman sekalian ingin melakukan aplikasi MKP,
Nah, seperti itu salah satu cara yang saya lakukan. Kita tabur dulu areanya, kemudian setelah itu kita kocor ya, kita siram air ya, tapi pelan-pelan sampai MKP-nya itu meresap ke area sel-sel sel-sel akar tanaman ya. Ini adalah alpukat khas, usianya sudah kita hitung 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, saya lakukan sambung pucuk di lahan sendiri ya, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih ya. Seperti itu saya akan lakukan treatment pembuahannya. Jadi teman-teman bisa catat ya, untuk tanggalnya sekarang itu sudah tanggal 30 Maret ya, pas hari terakhir puasa Ramadan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Seperti itu untuk treatment pembuahan pada tanaman alpukat yang saya lakukan. Ini adalah ikhtiar, berhasil atau tidaknya nanti kita akan lihat 20 hari ke depan, kita akan lihat tanda-tandanya. Kemudian setelah itu kita aplikasi lagi ya, aplikasi 1 kali lagi dengan menggunakan MKP tanpa karate boron, tanpa KNO3 ya. Jadi hanya murni satu bahan yang digunakan adalah MKP. Oke, seperti itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, dan mengikuti video-video saya berikutnya, karena esensi daripada video saya adalah untuk membantu anak-anak yatim piatu, panti asuhan, dan pembangunan sarana ibadah di sekitar saya. See you next video. Salam pertanian, salam perkebunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.